Dodol, sajian khas Betawi yang selalu ada di momen-momen penting, khususnya saat lebaran. Prosesnya cukup panjang sebelum jadi dodol yang nikmat untuk disantap. Aku berkunjung ke Pondok Dodol Sari Rasa Ibu Yuyun untuk melihat prosesnya langsung. Yuk simak sampai habis, sampai tuntas biar makin paham. Nama saya Rudi, berasal dari Cilacap ya. Di sini kerja sama Bu Yuyun dari tahun 80-an lah. Turunan dari ibunya Ibu Yuyun, dari satu kenceng. Terus tiap tahun nambah. Ini tadinya kan rumahnya nggak di sini, diikut ibunya di sebelah sana, di Jalan Dame. Ya alhamdulillah bisa ngumpulin karyawan sebanyak ini. Dari semuanya ini juga karyawan kan dari daerah Cilacap kan ya. Para pekerja dodol merupakan pekerja musiman. Saat Ramadan tiba, mereka datang dengan sendirinya dari Cilacap ke Pondok Dodol di Jakarta. Bahkan tanpa komando dari Ibu Yuyun, sudah terjalin chemistry seperti keluarga sendiri. Dan saat lebaran, mereka akan kembali ke kampungnya masing-masing di Cilacap. Kalau produksi dodol ini dari habis subuh, jam subuh tuh mulai setar, dari molin marut, keliling bikin tepungnya, terus start sekitar jam 10 atau jam 11 ini udah mulain mateng, diangkat, ntar ada sip keduanya gitu kan. Bahannya ya kelapa, beras ketan, terus gula merah, ntar pemanisnya lagi gula pasir. Kalau satu tungkunya itu membutuhkan 35 butir. Terus dikalikan semua ada 8 kan ya. Ya udah dikalikan 35 kali 8 itu yang sip pertama. Sip keduanya itu sama. Jadi ntar udah santan udah masuk ke tungku, ke kenceng. Lalu digodok pakai api mendidih, tuh tepung kan udah siap, udah digilingin gitu. Ada yang giling tepung di sebelah sana. Ntar udah ini siap gitu. Itu mendidih tuh ya. Itu udah jadi adonan, dibak gitu kan. Langsung dimasukin ke kenceng gitu. Dari jam 6 sampai jam 10 lah, aduk terus, diapiin terus begitu. Diaduknya makin kental, makin berat gitu. Kalau dikeranjangin, kalau dari ada dua macam besek kecil, yang segini nih ukuran 1,2 on sama yang 1,5 kg. Kalau yang 1,2 on kurang lebih itu 30 keranjang. Tapi kalau yang isinya 1,5 kg atau 16 on itu 20-an lah. Ya rata-rata 20, 21 nggak tentu namanya. Itu kan mekar atau ininya kematangannya kan, kalau makin matang ya makin susut, kalau matangnya sedang ya bertambah. Gurihnya ada di kelapayan. Terus ntar ada rasa bedanya lagi, tergantung ntar ada permintaan rasa duren gitu kan. Rasa vanili pun bisa. Dicampur durian asli murni. Udah hampir matang baru diceburin durennya gitu. Kan nih baru gula merah. Ntar udah hampir matang tuh gula pasir sekitar 5 kilo. Ntar ditambahin langsung duren. Ntar diaduk lagi sekitar setengah jam. Diaduk-aduk kan matang. Itu baru diangkat. Nek pas lagi orang nangkene nang omah nggak apa-apa. Ya biasa ki tim-tim grandong. Ya pasukan nang sawah. Oh sawah. Tani ya. Ya manggo di pari lah. Kena kene putih ngono nang desa wis ireng medene maneh. Rambutnya wis dawa lah wis. Suarane tok emang suarane apa suarane rupane Berarti nangkene sekalian golek sama lebaran kalau mutin awak ya, Pak. iya. Nah, Balik mantan ganteng ya. mantan ganteng ini anyar memang Di duit akeh. duit lah kenang badan. Untuk menjaga keotentikan rasa dan aroma dodol, proses memasaknya tetap mempertahankan teknik tradisional, yaitu dengan tungku dan kayu bakar. Wajannya terbuat dari tembaga yang bisa menghantarkan panas dengan cepat, sehingga dodol bisa lebih cepat matang dan matangnya juga sempurna. Gula merah ya per satu tungkunya itu 10 kilo. Semuanya ini kalau 8 berarti kan 80 kilo. Kalau sehari itu dikali 2 160 kilo.
Itu zamannya waktu sebelumnya moneter itu sehari aja tuh bisa habis 2 kintal dalam 1 bulan puasa. Gula merah 5 ton, gula pasir juga sama, beras ketan sama juga 5 ton 5 ton. Dodol itu kebanyakan itu orang tua-tua dulu lah, orang Betawi itu yang pada suka. Generasi penerus sekarang kan mau pindah duluan ke makanan yang kekinian intinya lah. Ya, kan ada bentuk gulungan 25.000 ada, terus yang bentuk keranjangan biasa gitu per keranjang 100.000 sama 130. Nantinya kalau emang permintaan konsumen itu bentuk-bentuknya kan beda-beda ukurannya gitu kan, itu tergantung tadi takarannya gitu. Kalau lebih dari harganya ya lebih gitu. Dipesan dulu bisa, datang langsung bisa. Kebanyakan sih dipesan gitu. Kebanyakan dipesan, ntar orang yang mau datang langsung beli juga ada, stoknya kan udah ada gitu. Kita punya kaki lima lah di daerah Kuitang, jadi dia jual aja seminggu sekali, paling yang kerja cuma 2 orang. Kalau total pekerja pokoknya ya yang bagian dalam kan ada ya, semuanya itu orang laki kisaran 34 orang semuanya, dari yang aduk, dari yang kenek, dari yang packing itu 34. Hari biasa cuma berdua terus yang ada yang ya 4 kan, kadang tambah 3 gitu, nggak tentu lah. Resepnya nggak berubah, kan dari nenek buyut saya ngasih orang tua saya, yang setahu saya tahunya orang tua saya gitu. Walaupun dikit tapi lancar, enak kan, kita nggak perlu banyak ambil keuntungan, yang penting lancarnya dulu, lakunya dulu. Sekarang dia udah ngetes di sono yang Tangerang, yang mana, yang Boyolali, yang mana, cobain beda ya saya. Mana pilihnya? Kata saya. Pasti yang enak, mahalan dikit ya apa, yang penting enak, habis kita makan. Kalau tahannya ya, kalau bagi saya kalau tahannya tergantung matang. Tergantung bahan baku. Dodol menjadi simbol gotong royong bagi masyarakat Betawi. Proses pembuatannya yang panjang membutuhkan kerjasama yang baik, komunikasi yang intens, dan pembagian tugas yang merata. Dengan kata lain, manisnya dodol terbentuk dari rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Ah, sedapnya.